Seringkali kerewelan bayi itu bukan karena digendong atau tidak, tapi karena bagaimana cara ibu memperlakukannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi tuh dia digendongnya itu tidak dengan posisi yang pas, ya. Jadi misalnya kakinya ketekuk ya, atau lehernya mungkin terlalu melipat ya ke arah dada gitu, itu kan membuat si bayi jadi tidak bisa bernafas dengan lancar ya. Nah, itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi bayi gitu. Jadi itu justru akan menimbulkan kerewelan gitu bagi bayi gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ibu itu sebetulnya dalam kondisi emosi yang tidak nyaman ya. Jadi kayak misalnya ibu sedang marah, sedang sedih banget, itu seringkali bayi juga rewel ya, baik itu bayi digendong atau enggak digendong gitu. Apalagi kalau bayinya digendong, karena ketika bayinya digendong kan bayi jadi lebih bisa merasakan emosi ibu gitu ya. Nah, jadi justru karena ketidaknyamanan akibat emosi si ibu gitu, dia jadinya rewel tuh. Nah, terus kemudian rewel itu juga bisa karena kondisi lingkungan luarnya yang memang sangat tidak kondusif. Misalnya cuacanya panas ya, padahal gendongannya biasanya cukup hangat ya buat bayi gitu ya. Kalau cuacanya panas kan jadi kepanasan bayinya. Terus atau kayak berisik banget ya, atau udaranya juga sangat-sangat tidak nyaman. Nah, itu juga bisa menimbulkan kerewelan gitu buat bayi. Jadi sebetulnya ketika kita menggendong bayi tapi bayinya masih rewel, coba periksa tadi pertama, bagaimana sih posisi menggendongnya, apakah sudah betul atau belum nih buat si bayinya gitu ya. Bisa juga cek kondisi lingkungan ya, apa nih kira-kira lingkungan yang tidak nyaman gitu buat bayi gitu ya. Dan tentunya mengecek bagaimana kondisi kita ya, apakah jangan-jangan kita ini memang sedang tidak siap gitu untuk menggendong si kecil ya. Kalau kita yang tidak siap, berarti kita perlu segera menenangkan diri supaya kemudian bisa menggendong dan merawat si kecil dengan lebih baik lagi. Teknik tiks itu sebetulnya aman banget loh untuk menggendong bayi gitu ya. Jadi kenapa sampai ditolak? Mungkin karena banyak yang belum paham tentang teknik tiks ini. Jadi kayaknya memang perlu disebarluaskan atau diedukasi kepada masyarakat.